Sudah lama ruang publik kita ini terasa lebih adem setelah Rizik, Bahar, dan orang-orang sejenisnya mendekam dalam penjara. Suara bising arogan dan semena-mena mendadak senyap. Akhirnya, ketika kelompok intoleran berhadapan dengan hukum yang ditegakkan, mereka ciut juga nyalinya. Rizik Syihab misalnya, dia adalah orang yang dikenal sangat keras dan tak kenal takut. Penistaan pada agama lain, provokasi, ujaran kebencian sudah menjadi kebiasaan dalam isi ceramah dan orasinya. Bahkan orang-orang seperti Bahar juga terinspirasi dengan gaya Rizik. Maka wajar, dalam kelompok mereka, Rizik itu diberi gelar imam besar. Karena Rizik adalah lokomotif yang menggerakkan banyak gerbong yang berisi orang-orang berangasan di belakangnya. Tapi kisah heroik Rizik bagi kelompoknya itu tiba-tiba meredup saat dia mendapat ganjaran hukuman bebas bersyarat. Artinya, Rizik tidak dikurung dalam penjara, tapi juga tidak bebas berbuat semaunya. Karena tindakannya dipantau dan bisa mengubah jenis hukumannya bila dia melanggar hukum lagi. Oleh sebab itu, tiba-tiba ruang publik kita senyap dari segala racauan Rizik yang sebelumnya hilir mudik. Tapi ternyata ketenangan itu terjadi karena Rizik masih dalam kondisi bebas bersyarat. Ketika masa bebas bersyaratnya selesai dan dia bebas murni, Rizik mulai berbunyi sumbang lagi. Ex-pentolan Front Pembela Islam atau FPI itu menyatakan perang ke pihak-pihak yang terlibat dalam kasus penembakan 6 laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta Cikampek. KM 50 merujuk pada kejadian tewasnya 6 anggota dan laskar FPI karena ditembak pada Desember 2020 lalu di Tol Jakarta Cikampek. Dua terdakwa dalam kasus ini, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorela, divonis bebas oleh Hakim Agung MA pada Rabu 7 Desember 2022. Jadi sekali lagi saya bersumpah demi Allah, saya menyatakan perang. Saya menyatakan perang kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM 50, kata Rizik dengan lantang. Rizik mengultimatum akan melakukan penuntutan kepada para pihak yang terlibat dalam kasus KM 50 dalam waktu dekat. Ia memastikan akan mengejar para pihak yang terlibat dalam kasus ini dari dunia sampai akhirat. Dia bahkan akan mengejarnya sampai ke internasional, yaitu dengan mengirim berkas ke beberapa negara yang peduli HAM. Tak hanya itu, Rizik juga akan menggerakkan semua habib, ustadz, majelis taklim hingga pondok pesantren untuk membaca doa khusus. Tujuannya supaya pihak yang terlibat dalam kasus KM 50 hidupnya hancur dan binasa dari dunia sampai akhirat. Ia juga bertanya kepada para pihak yang terlibat dalam kasus KM 50 itu kapan akan membantainya juga. Ia menunggu momen tersebut asalkan tidak sedang bersama anak dan istrinya. Kata-kata Rizik yang berapi-api itu memunculkan paradoks. Dia dan jamaahnya juga kerap melanggar HAM seperti melakukan sweeping, berbuat kekerasan, main hakim sendiri, mempersekusi minoritas, melakukan ujaran kebencian atas dasar agama, dan banyak lagi. Rizik dan jamaahnya bukanlah kelompok yang peduli pada HAM. Tapi ketika mereka merasa mendapat perlakuan tidak manusiawi, mereka mendadak seperti aktivis HAM. Pernyataan perang itu juga menunjukkan Rizik tidak pernah berubah. Dia tidak merasa selama ini perbuatannya salah. Rizik sibuk menuding pihak lain sebagai penjahat, sementara dia dan kelompoknya adalah korban. Faktanya, semua tuduhan soal kasus KM 50 itu telah terbantahkan. Bahkan Menko Polhukam saat itu Mahfud MD juga telah memberikan pernyataan yang jelas. Dia menyatakan, kata Pak Amin Rais saat menyambut buku putih TP4, kasus KM 50 clear tak melibatkan TNI Polri.
Kasusnya sudah dibawa ke pengadilan sesuai temuan Komnas HAM bahwa itu pidana biasa. Komnas HAM berwenang bilang begitu berdasarkan undang-undang. Meski begitu, kata Kapolri atau Anda punya novum, sampaikan. Artinya tidak ada celah untuk membenarkan pernyataan Rizik. Karena Komnas HAM juga terlibat langsung dalam memberikan pendapat terkait kasus tersebut. Pada saat itu, Amin Rais yang ada di kubu Rizik bahkan juga telah memberikan pernyataan tegas bahwa itu tidak ada kaitannya dengan TNI atau Polri. Ketika kasusnya sudah diputuskan, Rizik terus saja menyatakan seolah-olah kelompoknya adalah pihak yang dizalimi. Masa-masa keemasan FPI telah selesai ketika hukum ditegakkan, ketika mereka diperlakukan sama dengan orang lain. Tapi kondisi itu pula yang membuat Rizik dan jamaahnya terjebak dalam melankoli. Seolah-olah mereka merasa menjadi minoritas, diperlakukan tidak adil, dan setumpuk hayalan lain. Kerusakan yang ditimbulkan Rizik sudah banyak karena pembiaran yang dilakukan sejak lama. Menurut Wikileaks, Rizik dan FPI dibentuk sebagai ormas binaan sebagai attack dog aparat waktu itu. Ketika pendanaan berhenti, mereka menjadi sel bebas yang melakukan persekusi atas nama agama. Kisah buram itu tak boleh terulang. Rizik atau siapapun tak boleh diberikan keistimewaan di depan hukum. Terbukti, ketika hukum ditegakkan, Rizik juga tidak berkutik. Sekarang ketika dia ingin membangun ulang kejayaannya, kita tidak boleh memberikan sedikit pun ruang untuknya. Karena perilaku semena-mena Rizik dan jamaahnya akan membahayakan kelompok yang berseberangan dengan mereka. Intoleransi dan persekusi, ujaran kebencian yang dilakukan oleh Rizik dan jamaahnya tidak boleh terulang lagi. Biarkan Rizik berbunyi dengan suara yang sumbang. Tapi kita sekali-sekali tidak akan pernah membiarkan masa lalu yang keji itu terulang kembali.